Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufik dan izin Allah, pada hari ini kita akan belajar nama Allah yang terakhir berdasarkan kitab Mengenal Allah Al-Asma'ul Husna. Mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Kita akan belajar pada hari ini berdasarkan kitab ini nama Allah yang terakhir, yaitu nama Allah yang ke-99, yaitu nama Allah Al-Jami' atau Jami'un Nas, yang menghimpunkan segala manusia. Sekali lagi, pada hari ini, hari yang cukup bersejarah, setelah kita mempelajari 98 nama Allah sebelumnya, maka pada hari ini kita akan belajar nama Allah yang terakhir berdasarkan kitab yang Ustaz tulis, setebal lebih kurang 900 muka surat, mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Pada hari ini kita akan belajar nama Allah yang terakhir, yaitu Al-Jami' atau Jami'un Nas. Allah yang menghimpunkan seluruh manusia di padang mahsyar nanti. Bila ditanya ada tak dalil Pak Ustaz, hujjah, bukti Allah memang memiliki nama Al-Jami'? Jawabnya ada. Antara lain firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Engkau menghimpun seluruh manusia pada hari yang tidak boleh diragukan lagi, yaitu pada hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak pernah mungkir janji. Pada hari kiamat nanti, manusia dibangkitkan dari kubur masing-masing. Lalu dihimpun di padang mahsyar. Nah, pekerjaan Allah menghimpunkan seluruh manusia
yang sekian banyak itu namanya Jami'un Nas atau Al-Jami'. Allah yang Maha menghimpun. Kita sungguh takut dan gerun menghadapi hari itu. Sebab pada hari itulah manusia akan ditentukan apakah akan mendapat pahala selanjutnya masuk syurga atau sebaliknya akan diazab, disiksa dan dihumban dalam api neraka. Cukup menggerunkan. Dan Allah tak pernah mungkir janji. Yang mustahak kita hendaklah ketika itu dikategori sebagai mukminun, mukminat. Jangan selaku munafiqun, munafiqat, kafirun, kafirat. Nah, bila ditanya mengapa Pak Ustaz? Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat berikut. Ayat 140 surat An-Nisa yang kita baru belajar minggu lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a." Sesungguhnya Allah akan menghimpun orang-orang munafik dan orang-orang kafir sama-sama untuk dihumban ke dalam api neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Jelas dalam ayat itu antara orang kafir dengan orang munafik sama. Sama-sama dihumban jami'a ke semua mereka ke dalam Jahannam. Oleh sebab itu jangan terlalu bangga kalau sekedar tidak dipanggil kafir. Kafir itu non-Muslim, Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi, Majusi, itu kafir. Tapi munafik, orang Islam. Tapi Islam hanya di luar. Memang salat, puasa, naik haji, umrah berkali-kali. Baca Quran, menutup aurat. Dalam hati macam orang kafir, tak suka pada Islam. Tak suka pada Quran. Nabi Muhammad diperlekeh. Hipokrit. Cakap lain, bikin lain. Mereka orang Islam, bukan orang kafir. Tapi bukan mukmin. Mereka adalah munafiqin. Di luarnya macam orang Islam, dalam hati tak suka pada Islam. Orang jenis ini, walaupun di dunia tidak dipanggil kafir, mereka sama-sama dengan orang kafir dihumban ke dalam api neraka Jahannam. Bukan Ustaz yang cakap. Ayat 140 dari surat An-Nisa. Ustaz baca sekali lagi. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan menghimpun orang-orang munafik dan orang-orang kafir sama-sama untuk dihumban dalam api neraka Jahannam.
Okey, setelah kita tahu adanya dalil nama Allah Jami'un Nas atau Al-Jami', Allah yang Maha menghimpun. Setelah kita yakin karena ada dalil, ada hujjah, berikut ini kita ingin tahu apa makna Al-Jami'. Al-Jami' menurut bahasa yang di dalamnya tersirat sifat al-jam'u, jama', maknanya ad-dhammu, menggenggam, menghimpun. Jama'tu yadayya, jama'tu yadayya, aku himpun kedua-dua tanganku, himpun. Itu sebabnya salah satu daripada 21 nama hari kiamat. Hari kiamat dipanggil dengan Yaumul Jam'i. Yaumu hari al-jam'i berhimpun. Hari perhimpunan. Sama dengan Yaumul Qiyamah. Al-Qiyamah dari sudut bangkit dari kubur, qiyam. Karena pada hari kiamat semua yang ada dalam kubur akan bangkit, akan bangun. Setelah bangun, mereka akan dihimpun di padang mahsyar. Nah, perhimpunan dalam padang mahsyar itu dipanggil Yaumul Jam'i. Sudah jadi bahasa Melayu, sudah jadi bahasa Indonesia. Jama' yaitu bila kita menghimpunkan dua salat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, namanya salat jama'. Ada jama' takdim, ada jama' takhir. Ada namanya jima'. Bila berhimpun suami istri, lalu mereka melakukan hubungan kelamin, dipanggil jima' dari akar kata yang sama. Masjid Jami'. Mengapa disebut Masjid Jami'? Karena berhimpun di sana pada hari Jumaat untuk melakukan salat Jumaat. Biasanya Masjid Jami', masjid yang besar. Jami'ah. Jami'ah. Maknanya universiti. Al-Jami'atul Islamiyah. Islamic University. Jami'atul Imam Muhammad Ibn Saud. Universiti Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Islamic University. Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinatul Munawwarah. Pokoknya Al-Jami'ah maknanya universiti. Sebab berhimpun student, pelajar-pelajar belajar di tempat tersebut. Begitu lebih kurang makna menurut bahasa al-jam'u atau jami', menghimpun, mengumpul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini. Setelah manusia nanti dihimpun di padang mahsyar, masing-masing mereka terima kitab, catatan amalan selama mereka berada di atas muka bumi.
Termasuk yang dicatat itu bapa-bapa dan ibu-ibu dan ustaz yang sedang mengajar, bapa-bapa dan ibu-ibu yang sedang menerima dan mendengar pelajaran, semuanya tercatat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba." Bacalah olehmu kitab catatan amalanmu sendiri. Baca sendiri. Allah suruh setiap kita supaya baca sendiri buku catatan amalan. Cukuplah dirimu sebagai penghisap terhadapmu. Apa maksudnya? Kata Syekh As-Sa'di, ini menunjukkan betapa adilnya Allah. Kamu baca sajalah sendiri. Kamu termasuk orang yang layak masuk syurga disebabkan karena penuh catatan amalan salehmu. Salat fardumu, tahajud, witir, duha, puasa sunatmu, Senin Kamis, sedekahmu, infakmu, wakafmu, tilawah Al-Quran yang kamu baca setiap sekian bulan khatam, hajimu, umrahmu, sehingga kamu layak untuk masuk syurga. Baca. Atau sebaliknya, bacalah. Kamu rasuah, kamu meninggi suara pada mak bapakmu, kamu memfitnah orang, kamu buat amalan tapi tidak ikhlas, syirikmu, bid'ah yang kamu buat selama ini, orang ajar, kamu cemoh orang yang mengajar ikut sunnah Nabi. Lalu kemana sepatutnya kamu masuk? Syurga atau neraka? Baca sendiri kitabmu. Kata Syekh As-Sa'di, ayat ini memberi isyarat bahawa Allah Maha Adil. Sedikit pun Allah tidak mau menzalimi manusia. Maha suci Allah. Ayat ini menunjukkan betapa adilnya Allah. Insan disuruhnya agar membaca dan menghitung sendiri kitab mereka, supaya mereka mengetahui apakah siksaan yang layak untuk mereka terima, atau sebaliknya, ganjaran apa yang sepatutnya mereka terima. Kita berdoa, Ya Allah, himpunkan kami pada hari itu dan berilah kami keputusan yang menggembirakan, supaya kami semua termasuk orang-orang yang layak memasuki syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Okey, itu dari sudut makna. Dalil sudah, makna jami'un nas juga sudah. Dan Allah tak pernah mungkir janji. Ini yang Ustaz selalu hubung kaitkan. Ad-din ada dua makna. Pertama, ad-din maknanya agama. Yang kedua, ad-din dengan makna pembalasan atau al-jaza atau al-hisab. Ad-din dengan makna agama sebagai contoh, inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Alhamdulillah.
Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi ada lagi makna din dengan makna yang lain, yaitu al-jaza, balasan. Sebagaimana firman Allah, Maliki yaumiddin. Allah adalah raja pada hari pembalasan. Bukan hari agama, hari pembalasan. Bila ditanya apa kaitan Pak Ustaz, dua makna tersebut. Pertama agama, yang kedua pembalasan. Kata ulama bahasa, ini memberi isyarat. Agama seseorang tidak akan sempurna kalau dia tidak yakin dengan adanya pembalasan di akhirat nanti. Betul tak? Karena kita tahu adanya hari pembalasan, kita yang dulu dedah aurat ketika umur 20-25. Kita dah balik. Lalu sekarang umur 70-75. Tobat. Minta ampun pada Allah. Mengapa minta ampun? Sebab kalau kita tak tobat, kita akan dibelasah di dalam neraka. Karena telah buat dosa. Dulu di dunia, umur 30, 35, 40, suka minum arak, berzina, meninggi suara pada mak bapa. Kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak. Tobat. Mengapa tobat? Karena kita tahu bila tak tobat, kita akan dibelasah di sana. Mengapa sekarang umur dah 60, 65, 70, kita dekatkan dengan majlis-majlis ilmu seumpama ini. Bukan majlis ilmu yang mengarut. Salawat ini fadilatnya. Salawat ini fadilatnya. Bacaan ini fadilatnya, tanpa membawa ayat Quran dan hadis Nabi sebagai rujukan. Dulu-dulu macam itu. Taklid buta. Tapi sekarang kita ingin pastikan akidah kita, ibadat kita, akhlak kita ikut panduan Quran dan Sunnah. Mengapa kita buat begitu? Tinggalkan cara lama. Sebab kita tahu orang yang tidak sesat adalah orang yang senantiasa jadikan pegangannya Quran dan Sunnah. Tentang yang dulu-dulu, yang tak sempurna, karena jahil, karena terlalu ikut hawa nafsu, no problem. Better late than never. Sekarang perbaiki sebelum mati. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, innamal a'mal bil khawatim. Sungguhnya amal yang paling menentukan nasibmu di akhirat adalah amal yang terakhir sebelum kamu mati. Al-ibrah bi kamalin nihayah la bi naqsil bidayah. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah kesempurnaan pada akhir hayatmu. Bukan yang menjadi ukuran serba kekurangan di masa mudamu. Bukan bapa-bapa dan ibu-ibu saja, ustaz pun masa muda dulu bukanlah baik sangat. Tak perlulah kita sebut. Semua kita. Tapi semakin hari kita coba untuk jadi orang yang baik. Mudah-mudahan semua kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Okey, itu hubung kait bagus tidaknya agama seseorang sampai di mana keyakinannya terhadap hari pembalasan.
Itu hubung kaitnya antara ad-din dengan makna agama dan ad-din dengan makna pembalasan. Yes. Dengan kata lain, dengan meyakini adanya hari pembalasan, membuat kita akan senantiasa waspada. Dengan kata lain, segala gerak-gerik kita di dunia ini under control. Under control. Kita kawal. Apalagi terhadap perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa. Okey. Nah, sekarang kita teruskan dengan kehebatan nama Allah Al-Jami'. Lihat muka surat 885. Secara ringkas kita ingin sebut. Pertama sekali kehebatan nama Allah Al-Jami'. Allah memiliki kesempurnaan yang mutlak. Absolutely. Dari sudut zatnya, dari sudut sifat-sifatnya, dari sudut perbuatan-perbuatannya, sempurna belaka. Tidak ada sedikit pun dicemari dengan kekurangan, keaiban atau keburukan. No. Yang kedua, kehebatan nama Allah Al-Jami'. Allah Subhanahu wa taala akan menghimpun seluruh makhluknya di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menghimpun manusia, tapi juga jin, juga binatang. Segala-galanya Allah himpun. Tidak ada masalah sedikit pun bagi Allah. Tidak sedikit pun menyusahkan Allah. Beza dengan makhluk, hebat macam mana pun, takkan mampu berbuat demikian. Yang ketiga, kehebatan nama Allah Al-Jami'. Allah mampu menghimpun badan manusia selengkapnya, walaupun mereka sudah hancur dalam kubur. Tulang belulangnya, dagingnya, sudah bercerai-berai. Lalu Allah Subhanahu wa taala dengan kun fayakun dapat himpun balik manusia seutuhnya. Walaupun dulu ketika mati dibakar jenazahnya jadi abu, ditabur di sungai atau di lautan, dengan kun fayakun semuanya akan berhimpun. Di situ hebatnya Allah Azza wa Jalla. Oh, ada lagi rupanya sampai 5. Tadi baru 3. Yang keempat, Allah mampu menghimpun hati manusia sehingga muncul rasa kasih sayang. Walaupun mereka berbeda budaya. Coba tengok di Mekah ketika haji atau umrah. Ada orang hitam, ada orang putih, ada orang sawo matang, hitam manis. Datang daripada Afrika, datang dari Eropah, datang dari Amerika, datang dari Asia. Ada matanya besar, ada matanya sipit. Ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Ada yang hodoh. Mengapa mereka boleh berkasih sayang? Karena sesama ada iman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sayang. Karena Allah berfirman pada ayat 10 dari surat Al-Hujurat. Innamal a'malu, maaf. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Tak kira apa suku, apa bangsanya. Tanpa mengira warna kulit. Siapa yang menghimpunkan
Ini semua kerja Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, kehebatan nama Allah Al-Jami. Allah Subhanahu wa taala menghimpun seluruh makhluknya pada hari berhisab dalam masa yang singkat dengan sekelip mata. Manusia dari zaman dahulu, zaman Adam, zaman Nuh, zaman Ibrahim, sampai umat akhir zaman, zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya tak terhitungkan, bila mendapat arahan Allah, berkumpul kamu semua, sekelip mata mereka berkumpul. Ini sebagaimana ayat second last dari surat Yasin. Semua kita hafal. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah apabila menghendaki sesuatu, dia cukup mengatakan jadilah, jadilah ketika itu juga. Berhimpun kamu, berhimpun seketika itu juga, tanpa memerlukan senggang masa walau sesaat. Itu cara kerjanya Allah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Berikutnya, Yaumul Jami' adalah Yaumul Qiyamah. Yaumul Jami' yaitu hari Allah himpunkan, itulah dia hari kiamat. Orang yang bertakwa wajib yakin adanya hari kiamat. Wajib. Tidak percaya adanya hari kiamat, dia bukan orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa tidak layak masuk syurga. Sebab Allah berfirman, "Uiddat lil muttaqin." Syurga Allah sediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Meniti siratal mustaqim tidak akan lancar. Pasti jatuh. Menunggu di bawahnya neraka. Sebab Allah sebut, yang dapat melalui siratal mustaqim sampai ke destinasi, yakni syurga, hanya muttaqin. Nah, Allah sebut pada awal Quran lagi, orang yang bertakwa itu mesti yakin akan adanya hari akhirat. Coba lihat ayat yang keempat. Alif Lam Mim. 1. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. 2. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. 3. Dan yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Alif Lam Mim. Inilah kitab Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Pertama, iman kepada yang gaib. Akidah. Yang kedua, mereka mendirikan salat, ibadah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan segelintir, sedikit daripada harta yang mereka miliki, mereka infak. Sedekah, zakat, wakaf. Dan mereka beriman terhadap apa yang Allah telah turunkan kepadamu, hai Muhammad, dan apa yang telah diturunkan kepada orang-orang sebelum kamu. Dan ayat 4 diakhiri, wabil akhirati hum yuqinun. Terhadap hari akhirat mereka yakin. Ini yang Ustaz maksudkan. Menjadi syarat utama orang yang bertakwa, mereka yakin, percaya sungguh.
dengan adanya hari akhirat. Wa bil akhirati hum yuqinun. Kalau selama ini tak begitu yakin, setelah mendengar ceramah hari ini, mesti yakin. Segera tobatlah orang yang banyak buat dosa. Salat sekali-sekala, puasa sekali-sekala, masih lagi berzina, minum arak, berjudi, rasuah, meninggi suara pada mak bapa, mengumpat, tobatlah. Tidak ada istilah terlambat dalam Islam. Cuma ingat, pintu tobat ditutup bila nyawa sudah di kerongkongan. Nabi bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yatagharghar." Sesungguhnya Allah menerima taubat selagi hamba itu belum sampai ke peringkat sakaratul maut. Allah menerima taubat selagi hambanya itu belum naza'. Bila naza', tutup pintu taubat. Okey. Jadi Yaumul Jami' itu adalah Yaumul Qiyamah. Di antara sebab mengapa hari kiamat dinamakan dengan Yaumul Jami', yaitu hari berhimpun. Pertama, karena pada hari itu Allah himpunkan antara orang yang zalim dengan orang yang dizalimi. Kan terdapat pemimpin yang zalim dan rakyat yang dia zalimi, semua dihimpun. Orang zalim akan disiksa, orang yang dizalimi akan mendapat pahala. Allah akan himpun antara orang yang kuat dengan orang yang lemah. Allah akan himpun dengan orang yang sombong, takabur dengan orang yang tawadhu. Ini yang membuat kita tak pernah give up menyampaikan kebenaran. Walaupun dituduh Wahabi, pembawa ajaran sesat, pemecah belah umat menurut pandangan mereka. Padahal kita bawa cukup dalil. Kita termasuk orang yang dizalimi. Orang yang menuduh sesat dan itu orang yang zalim akan dihimpun di dalam mahkamah ilahi. Tengok saja nanti Allah dan Rasul memihak kepada siapa? Awak yang takabur. Orang bawa ayat Quran tolak, orang bawa hadis Nabi yang sahih tolak, itu takabur. Dan kita pula yang menjadi sasarannya. Kita tidak akan give up. Terus menyampaikan untuk menyelamatkan manusia ramai. Akan dihimpun antara si takabur dengan orang yang tawadhu, yang dizalimi. Allah dan Rasul akan memihak kepada siapa? Tunggu hari mainnya. Kalau anda tidak tobat dan tidak minta maaf, masalah besar anda akan hadapi. Yang kedua, hari berhisab dipanggil dengan hari berhimpun. Hari kiamat dipanggil dengan hari perhimpunan. Ia membawa makna Allah menghimpun ganjaran pahala bagi orang-orang yang taat, dan Allah akan himpun segala bentuk azab dan siksa terhadap orang-orang yang durhaka.
Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin dan hadirat, kita sampai ke muka surat yang terakhir, muka surat 890. Kita akan bercakap tentang kesan iman kepada nama Allah Al-Jami'. Apa dia kesan positif pada diri seseorang bila dia betul-betul yakin bahwa Allah akan himpun pada hari kiamat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Barang siapa yang benar-benar yakin dengan nama Allah Al-Jami' atau Jami'un Nas, sebagaimana telah dijelaskan di atas, siapa yang dengar dengan tekun tadi, satu demi satu uraian dari Ustaz, maka kesan positifnya dia akan memiliki beberapa sifat atau sikap berikut. Dua saja yang paling utama. Pertama, dia akan jadi manusia yang tekun beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh, bila dia salat, dia akan himpun bukan saja rukun qauli dalam bacaan ayat-ayat Quran, juga dia akan sempurnakan rukun fi'li, ruku', i'tidal, sujud di atas 7 anggota, tuma'ninah, dan dia juga akan himpun rukun qalbi, hati, khusyuk. Dia salat dan dia yakin dia sedang berada di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah tengok segala pergerakannya. Malah Allah lihat, tahu niatnya, khusyuknya. Kalau dia berpuasa, beribadat juga, dia akan pelihara matanya dari memandang yang haram. Pelihara telinganya dari mendengar yang tidak senonoh. Pelihara lidahnya daripada menyakiti hati orang lain. Kesannya begitu. Ketika tawaf, dia tidak akan selfie. Oh, begini, begini. Namanya pun ibadat. Keyakinannya yang mantap terhadap nama Allah Jami'un Nas membuat dia akan jadi orang yang tekun dalam beribadat. Bukan saja yang dia jaga rukun, syarat, adab-adab salat, dia juga akan rukun, jaga rukun-rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Dan yang kedua, kesan keimanan yang mantap terhadap hari kiamat. Maaf. Yes, Jami'un Nas. Dia akan himpun antara basar dengan basirah. Basar ini memandang. Dengan mata kasarnya. Kehidupan sehari-hari. Siapa yang taat, dia lihat untuk dijadikan contoh. Siapa yang sombong, takabur, zalim, ya akhirnya masuk penjara, dihukum.
Ada orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dengan baik, dapat ucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Siapa pula orang yang terpekik-pekik, terlolong-lolong ketika mati? Itu maknanya basar. Dia himpun antara basar dengan basirah. Basirah ni maknanya melihat dengan mata hati. Dia lihat orang itu berserban besar, janggut panjang, pakai celak lagi, berjubah. Itu basar. Lihat dengan mata kasar. Tetapi orang yang percaya dengan nama Allah Al-Jami', dia juga himpun pandangan bukan hanya dengan basar, mata kasar, juga mata hati. Orang itu pakaiannya sederhana saja. Tak pernah pakai serban. Janggut pun tidak begitu panjang. Sekarang pakai jubah, sesekali pakai baju batik. Tapi penyampaiannya lengkap dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Orang ini nih maknanya dia punya basirah, memandang dengan hati. Maknanya ada ilmu, tak cukup kita menjadi terpesona melihat seseorang dari sudut zahirnya saja. No. Kita mesti ada basirah. Basirah maknanya memandang dari lubuk hati yang dalam. Memandang dengan makna mempunyai ilmu pengetahuan. Sesuatu ajaran itu perlu diikut atau ditolak. Berapa banyak para jemaah bila dengar TikTok, satu orang yang cakap begini, bercakap sedikit-sedikit selawat, tapi yang diajarnya mengarut. Mengarut dengan makna fadilatnya ini, fadilat ini, tanpa membawa satu pun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang terpesona. Itu maknanya orang yang hanya ada basar, tidak ada basirah. Mudah-mudahan boleh faham. Orang yang percaya dengan nama Allah Jami'un Nas, dia tidak hanya memandang dengan mata kasar, tapi dia juga memandang dengan mata halus, hati. Pandai menilai. Cuma yang kita heran nih, budaya orang-orang yang berpendidikan, show me the proof. Show me the proof, man. Dalam hal-hal dunia, dia boleh cakap, minta bukti. Tapi dalam perkara-perkara ghaib, perkara-perkara agama, pakai terima saja. Itu bukan orang yang berpendidikan. No. Orang yang berpendidikan terhadap perkara-perkara dunia, dia perlu minta dalil, bukti, lebih-lebih lagi terhadap perkara-perkara ghaib. Lagilah perlu kepada bukti, yaitu Quran dan hadis yang sahih. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Jadi sebabnya pengajaran seperti ini, dia lebih mudah diterima oleh orang-orang yang berpendidikan, orang kota, berbanding dengan orang kampung-kampung yang terlalu terikat dengan amalan adat istiadat nenek moyang. Bukan maksud Ustaz merendah-rendahkan kedudukan mereka, bukan. Sebab orang-orang
Yang berpendidikan biasanya punya budaya show me the proof. Hatu burhanakum. Itu dalam istilah Al-Quran. Bawalah olehmu bukti-bukti kebenaran cakapmu itu. Hatu burhanakum. Allah sebut dalam Quran berkali-kali. Ustaz ulang sekali lagi, kesan dari imannya yang mantap terhadap nama Allah Al-Jami'. Kesannya ada dua. Pertama sekali, dia akan jadi orang yang tekun dalam beribadat. Dia himpun syarat rukun akhlak. Dia himpun untuk kesempurnaan rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Dan yang kedua, dia akan himpun antara basar dengan basirah. Dia akan himpun antara zahir perbuatannya dengan batinnya. Sebab dia tahu, Allah tahu segala-galanya. Dia akan himpun antara iman dengan amal. Itu himpun juga. Dan dia akan himpun antara knowledge dengan perbuatannya. Bukan hanya timba ilmu secara teori, lalu tidak diamalkan. Itu maknanya tak mantap imannya terhadap jami', menghimpun. Dan terakhir, dia akan jadi orang yang senantiasa himpun antara dunia dan akhirat. Bukan dunia saja. Bukan hanya ilmu dunia saja, tapi juga ilmu akhirat. Coba dengar sabda Nabi, riwayat Al-Hakim, dan derajatnya sahih. Walaupun Ustaz dah sebut beberapa hari yang lalu, Ustaz ingin ulang sekali lagi. Apa sabda Nabi? Inna Allaha yubghidu aliman bid dunya jahilan bil akhir. Allah sangat murka dan marah pada orang yang mahir tentang perkara-perkara dunia, tapi dia jahil tentang perkara akhirat. Maknanya ilmu dunianya dia mahir. Dalam berbisnes, dalam berpolitik, dalam dunia kesehatan, itu semua dunia. Tapi jahil akidah. Jahil dalam beribadat. Jahil dalam berakhlak. Jahil terhadap Al-Quran. Jahil terhadap hadis Nabi. Yang kesemuanya itu dapat menyelamatnya di akhirat nanti. Jahil. Dunia hebat. Lagi-lagi ini termasuk orang yang tidak mantap imannya terhadap nama Allah Al-Jami'. Minta maaf kalau penyampaian Ustaz ini untuk nama Allah yang terakhir ini agak keras sedikit. Bukan maksud untuk menghinakan, tapi dengan harapan supaya kita insaf. Nah, yang terakhir, doa yang paling bagus dengan nama Allah Jami'un Nas ini. Ini dia, doa sempena nama Allah Al-Jami'. Apabila seseorang kehilangan suatu barang, Allahu Akbar. Bila kita kehilangan kunci rumah, kunci kereta, kehilangan kitab rujukan. Ini yang Ustaz selalu alami. Sebab kitab terlalu banyak, tak tahu di mana terselip atau terletak. Baca doa ini. Insya Allah cepat barang itu kita akan dapat. Apa saja barangan yang kita terlupa,
letak, sedangkan kita perlu segera mendapatnya. Jangan lupa baca doa ini. Allahumma ya jami'an nasi liyaumil la raiba fihi ijma' bainana wa baina hajatina, atau ijma' baini wa baina hajati. Lalu kita sebut setelah itu, wahai Allah yang telah menghimpun segala manusia pada hari berhisab nanti. Panggil itu. Himpunkanlah ya Allah di antara aku dengan apa yang aku hajatkan. Aku berhajat pada kunciku yang hilang. Aku berhajat kepada buku yang aku perlu miliki sekarang ini untuk jadikan reference ketika menulis nota atau menulis kitab. Teringat ada buku, tapi tak dapat cari. Baca. Tak lama kemudian kunci akan kita perolehi. Allah gerakkan hati kita pergi ke suatu tempat. Rupanya di sini kuncinya. Ustaz selalu sangat ketika buat nota, menulis, ada referensi yang Ustaz ingat di suatu buku. Ya Allah, di mana ya buku itu aku letak? Baca. Allahumma ya jami'an nasi liyaumil la raiba fihi ijma' baini wa baina hajati. Lalu kita sebut buku itu ya Allah. Jilid sekian ya Allah. Aku lupa di mana aku letak. Subhanallah. Tak lama kemudian Allah kirim dalam ingatan. Lalu kita pun bergerak menuju tempat itu. Betul-betul tempat itulah dia. Buku tersebut kita perolehi. Hadirin dan hadirat, Ustaz alami sendiri perkara ini. Itu sebabnya Ustaz berani menyebut. Tapi penuh yakin Allah yang boleh menghimpunkan antara kita dengan apa yang kita hajatkan. Kehilangan anak, kehilangan apa sajalah. Yang penting setelah penghujung doa ini, Allahumma ya jami'an nasi liyaumil la raiba fihi ijma' baini wa baina hajati. Tersebut barang-barang yang kita ingin cari. Tak sampai 3 minit, tak sampai 5 minit biasanya dapat. Biasanya dapat. Ustaz cakap ini bukan bermaksud untuk berbangga-bangga, tapi tidak kongsi ilmu. Ini insya-Allah dengan taufiknya Allah akan himpunkan antara kita dengan apa yang kita hajatkan itu, dan Allah SWT akan mempermudahkan untuk menemui barangan yang hilang tersebut. Allahu Akbar. Dengan ini maka berakhirlah nama Allah yang ke-99 Al-Jami' atau Jami'un Nas, Allah yang menghimpun seluruh manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Minta maaf ya, andai kata jawaban Ustaz nanti dirasa kurang lengkap, sebab Ustaz akan jawab secara singkat. Pertama sekali pertanyaannya. Allahu Akbar. Pak Ustaz, yang pertama sekali bagi orang yang jarang puasa Isnin dan Khamis. Bagi orang yang jarang-jarang puasa sunat Isnin dan Khamis. Ada satu ustaz mengatakan, orang seperti itu yang jarang-jarang buat puasa Senin dan Kamis, jangan berpuasa Senin dan Kamis pada bulan Rajab dan Sya'ban. Hadirin dan hadirat,
pandangan itu tidak betul. Ustaz ulang sekali lagi, betulkah Pak Ustaz, bila seseorang itu tidak menjadi kebiasaannya puasa Senin dan Kamis, untuk orang tersebut dilarang puasa Senin dan Kamis pada bulan Rajab dan Sya'ban. Rajab sekarang ini. Bulan depan Sya'ban, jangan puasa. Tak betul. Malah ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memperbanyak puasa pada bulan Rajab, memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Justru sebaliknya. Ini ustaz macam ini ke yang kita tidak ikut. Yang datang dari Nabi, ini dia. Yang datang dari Nabi, apabila kamu sudah berada pada pertengahan bulan Sya'ban, sebaiknya jangan buat puasa sunat lagi. Puasa sunat jangan buat lagi setelah sampai pertengahan Sya'ban. Nisfu Sya'ban, nisfu setengah Sya'ban. Maknanya 2 minggu lagi akan masuk Ramadan. Yang itu ada teguran dari Nabi. Namun demikian teguran itu bukan teguran yang mutlak. Bagi orang yang belum habis qada'nya, boleh qada'. Walaupun 2 minggu menjelang Ramadan. Bagi mereka yang biasa buat puasa sunat dan Khamis, boleh teruskan puasa sunat Senin dan Khamis walaupun 2 minggu menjelang Ramadan. Larangan itu hanya larangan makruh. Apa sebab bila ditanya? Supaya kita dapat memasuki Ramadan dalam keadaan sehat, bertenaga dan lain-lain. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, di surau saya ada Bilal yang kedua dan Bilal yang ketiga. Mana ada juga Bilal yang pertama. Cuma di sini ditanya, Bilal yang kedua, dia azan masuk waktu. Tapi bila qamat, dia suruh seorang anak muda yang rajin datang salat berjamaah secara istiqamah. Dengan harapan supaya anak muda itu kelak akan jadi muazzin. Tetapi sayangnya, Bilal yang ketiga, yang azan tadi itu Bilal yang pertama. Setelah dia azan, dia suruh anak muda supaya qamat atau iqamah. Bukan iqamah itu Bilal yang ketiga, membuat Bilal ketiga tersinggung. Timbul rasa tidak senang hati pada Bilal yang ketiga. Sehingga timbul perbalahan dalam grup persatuan penduduk. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat. Setiap surau atau masjid biasanya ada petugas. Ada yang tugasnya jadi imam. Mungkin imam 1, imam 2, imam 3. Ada Bilal 1, Bilal 2, Bilal 3. Yang barangkali ada peruntukan tersendiri untuk gaji mereka. Sepatutnya yang perlu diutamakan untuk tugas azan dan qamat ini adalah Bilal. Bukan suruh orang lain. Apalagi dengan suruhan menyuruh orang lain
yang tidak ada kaitannya dengan tugas Bilal untuk azan atau qamat boleh menimbulkan perasaan yang tersinggung. Nasihat Ustaz, Bilal yang kedua tidak sewajarnya berbuat demikian, kecuali setelah mendapat restu atau izin dari Bilal yang ketiga, sehingga tak timbul. Hormatlah sedikit. Paling kurang minta izin. Macam mana Bilal ketiga, boleh tak kita minta tolong anak ini untuk qamat? Kalau dia setuju, no problem. Tapi tidak wajar, walaupun dengan niat yang baik. Ingat selalu kaedah, niat yang baik tidak senantiasa baik jadinya. Andai kata niat kita yang baik itu boleh menyinggung perasaan orang lain. Tak boleh. Tak boleh. Niat saja tidak menghalalkan segala cara. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak boleh dijadikan alasan untuk sampai ke suatu matlamat. Betul, matlamat Bilal yang kedua agar anak itu jadi anak yang nanti boleh menjadi muazzin. Itu niat, bagus. Tapi niat tersebut boleh membuat orang lain atau Bilal ketiga jadi tersinggung, tak boleh. Itu maksudnya. Kecuali setelah mendapat izin. Yang ketiga, Pak Ustaz, saya ada beli buku munajat yang Ustaz tulis. Di dalamnya ada wirid puji-pujian terhadap Allah. Itu saya baca semua sebab banyak mengandung puji-pujian. Wirid selawat, saya baca semuanya. Wirid istighfar, yaitu wirid minta ampun, saya baca semuanya. Tapi yang keempat, Pak Ustaz, wirid permohonan, saya tidak baca semuanya. Saya pilih-pilih. Bolehkah saya berbuat begitu, Pak Ustaz? Jawabannya, wirid puji-pujian memang digalakkan sebelum kita berdoa. Wirid selawat memang sangat digalakkan sebelum kita berdoa. Wirid istighfar sangat bagus bila kita banyak minta ampun kepada Allah sebelum kita berdoa. Kemudian kita akhiri dengan wirid yang keempat. Saya pilih-pilih, Pak Ustaz. Yes. Kita boleh berbuat demikian. Sebab kita mintalah apa yang kita hajatkan ketika itu. Yang kita teringat sangat-sangat. Tak perlu semuanya kita baca. Tak perlu. Pilih-pilih. Tapi yang pertama, kedua, ketiga tadi memang sangat bagus. Bila itu dibaca dengan sempurna. Adapun wirid permohonan, kita mohonlah. Mungkin kali ini mohon yang ini, kali berikutnya mohon yang itu. Tak semuanya mesti kita sebut sebagaimana yang tertera dalam buku munajat. Wallahu a'lam. Yang keempat, Pak Ustaz. Boleh tak saya gunakan sajadah yang padanya ada lambang salib? Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat. Salib ini, cross, dilarang oleh agama Islam. Kita miliki. Nabi pernah lihat seorang sahabat bernama Udi bin Hatim. Dia dulunya beragama Kristian,
setelah memeluk Islam, dia masih lagi memakai lontin. Digantungnya rantai, ada salib di dadanya. Apa kata Nabi? Campakkan olehmu berhala yang ada di dadamu itu. Campakkan olehmu berhala yang ada di dadamu. Nabi gunakan istilah lambang salib ini berhala. Itu sebabnya kata para ulama, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya rumah tersebut ada lambang-lambang salib. Usahakan dalam rumah jangan ada lambang-lambang seperti itu. Malaikat tak akan masuk. Nah, sekarang kita saja salat, sajadah pula tempat kita sujud. Tempat yang paling dekat antara kita dengan Allah dalam sujud. Nah, sajadah yang kita sujud pada ada lambang salib. Na'udzubillah. Ringkasnya, tak boleh kita gunakan sajadah seperti itu. Sebaiknya dibakar saja atau dikoyak saja. Itu sebabnya beli sajadah hati-hati. Kadang-kadang ada kesengajaan dari pihak-pihak tertentu untuk merosakkan ibadat kita. Kalau kita tak perasan, tak jadi masalah. Tapi bila nyata, tak boleh. Ada satu lagi pertanyaan, cuma Ustaz minta tangguh ya, yaitu tentang doa. Ustaz janji akan jawab hari ini. Tapi Ustaz terlupa bawa bukunya. Dia tertera dalam buku tafsir Al-Furqan, juz yang ketiga, tentang doa itu. Supaya lengkap, Ustaz akan jawab esok insya-Allah. Mohon maaf kepada yang bertanya. Ustaz lupa tadi tidak bawa bersama. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah belajar nama-Mu yang terakhir, yaitu nama-Mu yang 99, yaitu Al-Jami' atau Jami'un Nas. Kami baru faham, ya Allah, tentang nama-Mu Al-Jami' yang tidak biasa disebut-sebut dalam kehidupan kami sehari-hari. Rupanya begitu mendalam makna nama-Mu Jami'un Nas. Oleh sebab itu berilah kami taufik-Mu ya Allah, kesan yang positif terhadap iman kami terhadap nama-Mu Jami'un Nas, sehingga kami jadi orang yang tekun dalam beribadat dengan sesempurna mungkin, sehingga kami himpun segala perkara-perkara yang boleh menyempurnakan ibadat kami, sama ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Ya Allah, ya Tuhan kami, himpunkanlah kepada kami bukan hanya basar, penglihatan dengan mata kasar, tapi juga mampu memiliki basirah, yaitu memandang dengan pandangan hati, pandangan berdasarkan ilmu yang benar, sehingga kami layak menjadi hamba-Mu yang saleh dan salihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma ya jami'an nasi liyaumil la raiba fihi ijma' bainana wa baina hajatina. Ya Allah yang menghimpunkan manusia pada hari pembalasan, himpunkanlah di antara kami dengan apa yang kami hajatkan. Oleh sebab itu,
apa saja yang kami hajatkan dan kami terlupa. Tolong beri isyarat ya Allah kepada kami sehingga kami dapat menuju di tempat mana barang tersebut berada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, sebelum kita tutup, Ustaz ingin ingatkan pada hari ini kita ada lagi nanti kelas zuhur jam 1 hingga 1.50 tentang nama Allah, kalau tak salah Al-Basir. Kalau tak salah nama Allah yang lain pula. Jumpa nanti jam 1 insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.